Taruhan besar yang terbayar lunas. Ya, itu sebuah kalimat sebagai prolog pembahasan kita kali ini. Kalian semua sudah lihat chapter 1044 kan Leo? Di mana akhirnya Luffy berhasil mengawakkeningkan atau membangkitkan kekuatan buah iblisnya, seperti yang dikatakan Gorosei. Karena saat itu terjadi, Luffy akan bisa meningkatkan kekuatan tubuh karetnya dan akan memiliki lebih kebebasan menggunakan kemampuan tersebut. Kekuatan yang paling konyol, paling absurd, dan paling mengerikan di dunia. Karena saat awakening usernya akan menjadi Sun God Nika, sang penguasa kemampuan buah iblis Mythical Zoan, Hito Hitonomi model Nika, yang mana di awal kemunculannya dikatakan sebagai buah iblis Gomu Gomu no Mi, karena memang identitas asli buah iblisnya sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia. Bahkan jika ada yang membahasnya, kemungkinan yang membahasnya akan dilenyapkan atau dihilangkan, seperti yang dikatakan Hushu saat dia dipenjara karena konsekuensi telah gagal mengawal dan mengamankan buah iblis spesial tersebut. Dan kita juga tahu, ternyata fakta sebenarnya Shanks mendapatkan buah iblis itu dengan cara mencurinya dari pengawalan Hushu. Dan kemudian jika kita kembali ke chapter pertama One Piece, momen keterkejutan Shanks saat mengetahui jika buah Gomu Gomu no Mi, yang kini kita tahu nama aslinya adalah Hito Hitonomi model Nika, telah dimakan tanpa sengaja oleh kapten tercinta kita. Dan jika kita juga mengingat momen mengharu biru saat Akagami no Shanks menolong Luffy dan kehilangan lengan kirinya, semua itu menurutku ternyata tidak sia-sia. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan Luffy yang telah memakan buah iblis yang paling spesial. Yang kedua, membuat sebuah pertaruhan untuk hal yang kemungkinan sudah diperkirakan akan terjadi di era baru atau era Luffy saat ini. Shanks sepertinya sudah tahu jika Gomu Gomu ini sangat spesial karena memang nama aslinya sengaja disembunyikan atau dirahasiakan. Entah dia mendapatkan informasi itu sendiri atau memang sebuah pesan khusus dari seseorang yang kemungkinan besar adalah kaptennya, yaitu Goldie Roger, seseorang yang pernah ke pulau terakhir Laugh-Tale dan menemukan One Piece, serta nampaknya mengetahui cerita tentang Joy Boy yang kemungkinan besar tertulis dan tercatat di sana. Joy Boy sepertinya sudah bisa dipastikan adalah Sun God Nika pada masanya, yang memang dikenal sebagai Warrior of Liberation atau prajurit kebebasan. Dia akan selalu membawa senyuman dan menawarkan kebebasan kepada semua orang. Karena itulah nampaknya seperti yang dikatakan Neptune pada Nico Robin di Archfishman Island, jika Joy Boy pernah membuat janji dengan Poseidon terdahulu. Dan jika kita coba menebak apa yang dijanjikan, tentunya adalah kebebasan sesuai dengan julukannya. Selama ini penduduk Fishman Island atau para manusia ikan selalu didiskriminasikan, dan yang paling penting semua manusia ikan sangat mendambakan bisa bebas melihat matahari di permukaan, melihat matahari langsung, bukan matahari yang dibagi dari akar pohon hawa yang mencapai pulau manusia ikan. Joy Boy juga nampaknya diramalkan akan lahir di masa yang sama saat Poseidon terlahir kembali. Dan itulah mengapa Kozuki Toki juga membuat sebuah ramalan jika 20 tahun setelah malam abadi atau tragedi pembakaran kastil Kozuki Oden, 9 bayangan akan membawa sebuah matahari cemerlang atau sang fajar. 9 bayangan tentunya adalah para Akazaya, dan sang fajar tentu saja sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Kemudian kembali, Joy Boy nampaknya akan terlahir di masa yang sama dengan lahirnya Poseidon yang baru. Dan Poseidon yang baru adalah Shirahoshi. Dan bingo, sama seperti Joy Boy dan Poseidon yang pernah membuat janji bersama, Luffy dan Shirahoshi juga melakukannya. Luffy berjanji membawa Shirahoshi untuk melihat taman hutan laut, tempat di mana ibunya dimakamkan, dan janji itu sudah Luffy penuhi. Apakah nanti janji Joy Boy yang belum terpenuhi akan diwujudkan Luffy? Karena saat ini Luffy adalah Joy Boy yang baru, sang fajar dengan kekuatan Sun God Nika. Dan kembali ke pembahasan, jika semua yang Shanks lakukan untuk mengamankan Gomu Gomu no Mi atau Hito Hitonomi model Nika
telah sukses dan berhasil berada di tangan orang yang tepat, orang yang sebenarnya mungkin tidak sang rencanakan untuk memakannya, justru adalah orang yang berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis spesial ini. Karena kini Luffy telah menjadi Joy Boy. Ingat Leo, seperti yang dikatakan Gorosei, buah iblis Zoan punya pemikirannya sendiri. Itulah mengapa mungkin yang menjadi alasan tersendiri hingga sampai Luffy memakannya tanpa sengaja. Selain warnanya yang menarik, mungkin buah iblis ini seperti ada aura sendiri hingga Luffy tertarik untuk memakannya. Karena Luffy ini bukan anak sembarangan, karena di dalam namanya tersemat nama Di. Karena dia adalah salah satu keturunan penyandang nama Di. Bahkan latar belakang keluarganya bukan sembarangan Leo. Kakeknya adalah legenda yang disebut hero dalam angkatan laut. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling dicari atau diburu oleh pemerintah dunia. Dan jika kita runut nih kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang pertama, dia adalah penyandang nama Di. Yang kedua, latar belakang keluarganya orang-orang yang hebat. Yang ketiga, menguasai haki level atas untuk ketiga jenisnya, mulai dari Kenbunsoku Haki, Busosoku Haki, sampai ke yang terlangka, Hausoku Haki. Semua dikuasai oleh Luffy hingga level tertinggi atau tahap advance. Yang keempat, user buah iblis yang boleh kita katakan paling spesial dan berbahaya karena namanya saja bahkan sengaja ditutupi oleh pemerintah dunia. Yang kelima, menguasai awak kening sehingga terlahirlah Joy Boy dengan kemampuan Sangat Nika. Jadi memang Luffy saat ini sudah berhasil mendapatkan semua hal yang bisa menempatkannya bahkan di atas jajaran para Yonko. Karena untuk gelar Yonko sendiri bahkan sudah dia dapatkan dengan disejajarkan namanya dalam deretan para Yonko dan mengubahnya menjadi sebutan Goko atau 5 Kaisar Lautan. Meskipun itu tak lepas dari peran besar media dan juga seorang Morgan. Jadi memang saat ini Luffy sudah bisa dikatakan di atas para Yonko, sehingga tujuan selanjutnya selain tentunya menemukan One Piece adalah meruntuhkan hegemoni tirani pemerintah dunia yang dikatakan busuk oleh seorang Eustace Captain Kid. Istilah lama jika para penyandang nama Di adalah musuh alami para dewa akan kembali membuat merinding para dewa palsu yang bertahta di Marizoa. Inilah yang bisa mencetuskan lahirnya perang besar di dunia One Piece. Semua kekuatan akan bergerak, bahkan revolusioner dan kekuatan lainnya yang memang sangat dekat dengan Luffy. Bayangkan Leo, di belakang kapten tercinta kita yang boleh kita katakan sebagai Joy Boy yang baru, berbaris para krunya, para aliansi Green Fleet-nya, Monkey D. Dragon beserta pasukan revolusioner, para samurai negeri Wano Kuni, suku Ming dari Pulau Zu, kerajaan Dressrosa, pasukan manusia ikan dari Fishman Island, pasukan padang pasir dari kerajaan Alabasta dan yang lainnya yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Ditambah lagi dua kekuatan mengerikan yang akan bersama mereka. Pertama adalah Sea King yang dikendalikan oleh Poseidon dan Zunisa yang dikendalikan oleh Momonosuke, ditambah kekuatan naga raksasanya. Bagaimana Leo menurutmu? Perang besar akan terjadi. Dan inilah alasan foto Luffy, Shirahoshi dan juga Vivi dipegang oleh Im Sama. Dan yang terakhir, pertaruhan besar yang Akagami no Sangs lakukan kini terbayar lunas dengan lahirnya Joy Boy yang baru dalam diri kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.